Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas E. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang graf berbobot. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Luh Arimas Pertiwi dengan NIM akhir 088 dari kelas E. Lalu ada saya sendiri, Nilu Putu Ayu Siwastuti Dewi dengan NIM akhir 103 dari kelas E. Lalu ada Nikadek Trisnawati dengan NIM akhir 026 dari kelas E. Lalu ada Gede Krisna Sankaya Yogeswara dengan NIM akhir 053 dari kelas E. Dan yang terakhir ada Ima Derian Pranadita dengan NIM akhir 107 dari kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang graf berbobot. Apa itu graf berbobot? Graf berbobot merupakan sebuah graf yang setiap rusuk atau edge diberi sebuah harga atau nilai atau bobot. Kemudian saya akan menjelaskan tentang minimum spinning tree. Spinning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf. Bobot spinning tree adalah jumlahan dari bobot edge. Gambar pertama merupakan contoh dari spinning tree yang memiliki bobot 22. Kemudian, minimum spinning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf, tidak memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Gambar kedua merupakan contoh dari minimum spinning tree yang memiliki bobot 20. Selanjutnya, algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum. Berikut merupakan langkah-langkah menentukan algoritma Kruskal. Yang pertama itu, urutkan edge berdasarkan bobot terkecil hingga ke besar. Lalu yang kedua, mengecek edge terkecil. Yang pertama itu, pilih edge yang tidak membentuk sirkuit, lalu tambahkan pada MST. Lalu yang kedua itu, jika membentuk circle, maka pilih edge terkecil berikutnya. Kemudian hapus dari daftar. Lalu yang ketiga, hapus edge yang sudah terpilih dari daftar. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 sampai mendapatkan vertex min 1 edge. Berikut menentukan jumlah bobot. Langkah pertama, seleksi edge yang memiliki bobot paling kecil. Yang memiliki bobot terkecil, edge 5 dan edge 6. Langkah selanjutnya, edge 5 dan 6 dihapus dari daftar selanjutnya. Kemudian, singkirkan edge 1 dan edge 2 dari daftar selanjutnya. Lalu, singkirkan edge 3 dan edge 6 dari daftar selanjutnya. Kemudian, singkirkan edge 1 dan edge 5 dari daftar. Lalu, edge 2, edge 3, dan edge 2, edge 5 tidak terpilih karena jika terpilih akan membentuk sirkuit tree. Selanjutnya, singkirkan edge 4 dan edge 6 dari daftar. Yang terakhir, edge 3 dan edge 4 tidak terpilih karena akan membentuk sirkuit tree. Yang di pojok kanan atas merupakan bentuk matriks adjacency. Gambar di bawah matriks merupakan bentuk perbedaan graf berbobot dan graf minimum spinning tree yang berbobot 20. Pertama, kita mulai dari diminta untuk menginputkan banyak vertex. Dan selanjutnya, kita akan langsung diminta untuk menginputkan matriks. Matriks agensi dari sebuah graf. Setelah itu, kita akan dibawa ke array I. Jadi di array I inputan kita jika lebih kecil atau sama dengan n, maka itu akan bernilai true dan akan berlanjut ke array j. Jika di array j inputan kita lebih kecil atau sama dengan n, maka itu juga akan bernilai true dan akan dilanjutkan ke if ij sama dengan 0. Setelah itu akan terus berlanjut sampai i++ dan j++. Jika masih bernilai true, maka akan mengalami looping kembali. Dan jika sudah bernilai false, maka inputan kita akan menuju ke minimum spanning tree. Di sini kita menemukan sebuah while dengan NE lebih kecil dari N. Setelah itu inputan kita akan berlanjut ke
sebuah looping seperti tadi, looping i. Jika i lebih kecil atau sama dengan n, maka itu akan bernilai true. Begitu juga di looping j. Jika lebih kecil atau sama dengan n, maka akan bernilai true. Jika terus bernilai true, akan berlanjut hingga a sama dengan u sama dengan i, dan b sama dengan v sama dengan j. Setelah itu akan berlanjut i++ lalu ke j++. Jika setelah itu akan kembali ke looping i. Jika di looping i masih bernilai true, itu akan looping kembali ke j. Dan jika bernilai false, akan lanjut ke printf age. Jika setelah dari printf age, maka kita akan berlanjut ke cos AB sama dengan cos BA. Setelah itu kita akan berlanjut ke bobot minimum spanning tree. Setelah sampai di sini, setelah hasilnya didapat, kita akan kembali ke while. Jika masih bernilai true, kita akan kembali ke looping. Dan jika bernilai false, kita akan selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan program tentang metode Kruskal, yaitu minimum spanning tree. Dalam pemrogram bahasa C, yang pertama kita lakukan yaitu menginputkan library-nya, yaitu stdio.h. Di sini juga ada tambahan library-nya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita inisialisasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam program ini. Nah, baru kita main, yaitu memulai dari programnya. Printf untuk mengeluarkan perintah untuk user untuk menginputkan banyak vertex. Selanjutnya scanf untuk nanti menyimpan yang diinputkan oleh usernya. Selanjutnya ada printf lagi untuk mengeluarkan perintah untuk user input matrix agency dari grafnya. Di sini ada perulangan for untuk nanti kita dibentuk matrix agensinya. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n itu vertexnya, i++. Untuk perulangan for-nya juga sama. Nah, di sini ada scanf untuk mencetak matrix agensinya nanti. Selanjutnya ada printf untuk minimum spanning tree-nya. Di sini ada perulangan while untuk ne kurang dari m atau edge-nya ini kurang dari n, maka di sini berlaku untuk perulangannya seperti ini. For i sama dengan 1, min sama dengan 99, i kurang dari sama dengan n, i++. Untuk perulangan j-nya itu sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j++. Untuk pengkondisiannya kita menggunakan if jika cos j ij kurang dari min, maka min sama dengan cos ij. Di sini ada perintahnya lagi untuk a sama dengan u sama dengan i, b sama dengan v sama dengan j. Nah, selanjutnya ada printf untuk mencetak nanti edge yang terpilih dari bobot yang terkecil. Selanjutnya ada printf lagi bobot minimum spanning tree-nya. Di sini ada int find, int i while parent matrix i sama dengan matrix parent i di return i. Nah, untuk int uninya ini int i, int j. Di sini ada pengkondisian i. Jika tidak sama dengan j, maka parent j itu sama dengan i. Kita return 1. Nah, di sini semuanya ini kita return. Kita coba untuk ngerun dari programnya ini.
Baik, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan program Kruskal. Di sini kita inputkan jumlah vertexnya sesuai dalam PPT, yaitu ada 6 vertex. Kita inputkan matriks agensinya juga. Nah, di sini kita akan muncul hasil seperti ini. Hasil ini merupakan jalur yang terpilih, yaitu dari bobot yang terkecil ke bobot yang terbesar. Dalam minimum spanning tree-nya ini memiliki bobot 20, sama seperti dalam PPT yang telah dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin sekian penjelasan program materi Kruskalnya. Kita akan lanjut ke flowchart-nya. Terima kasih. Sekian penjelasan graf berbobot dari kelompok 2 kelas E. Terima kasih.